Monitoring dan evaluasi mengacu pada proses pengukuran dan analisis terhadap efektivitas aktivitas komunikasi pemerintah, khususnya dalam penggunaan media tradisional dan media sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa interaksi pemerintah dengan masyarakat menghasilkan dampak nyata, bukan sekedar keluaran berupa jumlah postingan atau tayangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan menerapkan pemantauan dan evaluasi, pemerintah dapat menunjukkan transparansi dan bertanggung jawab atas aktivitas komunikasinya. Yang kedua adalah mengukur dampak, yang mana fokus pada hasil dampak dari keterlibatan seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, atau perubahan perilaku. Yang ketiga adalah mengelola sumber daya untuk memastikan bahwa waktu dan anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang memberikan hasil optimal. Dalam video ini, pendekatan yang digunakan adalah pemantauan monitoring, yang mana mengidentifikasi apakah output yang direncanakan telah tercapai, seperti tayangan media sosial, jumlah liputan media, atau partisipasi masyarakat. Yang kedua, dengan evaluasi, yang mana menganalisis data untuk memahami efektivitas program, seperti apakah ada peningkatan kesadaran, partisipasi aktif, atau penguatan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya ada 3 tingkatan keterlibatan menurut Johnson dan Taylor, yang mana keterlibatan dapat dibagi menjadi dalam 3 tingkatan yang menggambarkan kedalaman interaksi. Yang pertama adalah tingkat informasi, yang mana fokusnya pada interaksi awal seperti membaca konten atau mengikuti akun media sosial. Yang kedua adalah pemahaman, yang mana melibatkan partisipasi aktif seperti memberikan komentar atau berbagi konten. Yang ketiga adalah koneksi, tindakan yang mendalam seperti berkolaborasi atau mendukung kampanye pemerintah. Identifikasi masalah yang terjadi di Dinsos DIY. Masalah utama yang dihadapi oleh Dinsos DIY yaitu tidak adanya pelaporan monitoring, yang seharusnya menjadi dokumen penting untuk mengevaluasi program dan penggunaan anggaran. Ketidakhadiran laporan ini menunjukkan kurangnya transparansi kepada publik, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya, serta mencerminkan kegagalan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini meliputi kelemahan dalam sistem administrasi yang tidak efisien atau ketidakmekanisme wajib untuk memastikan laporan dibuat secara struktur, keterbatasan SDM yang kompeten dalam menyusun laporan monitoring sesuai standar, ketidakjelasan prioritas kerja karena fokus lebih besar pada pelaksanaan program dibandingkan pelaporannya, serta pengawasan internal yang lemah sehingga tidak ada mekanisme yang memadai untuk memastikan laporan dilakukan secara efektif. Untuk yang pertama yaitu analisis situasi. Dinas Sosial DIY menghadapi masalah tentang rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan program sosial akibat kurangnya monitoring. Hal ini mengurangi kepercayaan publik dan berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat. Perbaikan diperlukan melalui penguatan internal dan kerjasama dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, media, LSM, dan akademisi. Untuk tujuan komunikasi yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan publik tentang pentingnya pelaporan monitoring. Yang kedua, memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan citra Dinas Sosial DIY. Untuk yang ketiga, yaitu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Bagian selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Yang pertama, transparansi aktif. Publikasikan laporan monitoring secara berkala, adakan forum diskusi, dan gunakan berbagai media. Untuk yang kedua, penguatan internal. Lakukan pelatihan staf, perbaikan sistem pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Untuk yang ketiga, yaitu kerjasama dengan media. Gelar konferensi pers, wawancara eksklusif, dan distribusi informasi melalui media massa. Untuk yang terakhir yaitu kampanye sosialisasi. Gunakan media sosial dan materi edukasi untuk menyampaikan informasi secara menarik. Yang berikutnya yaitu dalam segi pelaksanaannya. Buat timeline kegiatan, siapkan anggaran, dan bentuk tim komunikasi dari internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Gunakan KPI seperti kunjungan website, liputan media, dan kepercayaan publik.
dan lakukan survei, analisis media, dan monitoring sosial untuk menilai efektivitas komunikasi serta penyesuaian rencana yang ada.